From 5 Hertz to Mini Life. Pet lovers, from 5 Hertz to Many Life. Kalau kita lihat nih, overthinking itu kan bukan cuman penyakit orang dewasa ya, tapi kalangan sekolah SD mungkin, SMP, SMA juga mengalami dan mulai sering overthinking. So, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Yehuda Pramana sebagai Kepala Kerohanian Yayasan Kristen Indonesia. Ya, Hai, shalom. Pak. Halo. Pak Yehuda, apa sih bentuk paling sederhana ya dari overthinking yang kita temui di kalangan pelajar? Oh, langsung nih. Langsung ya berarti ya. Oh, kalau saya itu kan sebetulnya tidak terjun langsung ya ke Oke. anak-anak begitu. Ya. Tapi bersinggungannya ke gurunya, ke wakil kepala sekolah, guru BK, guru agama itu kan tim. Gitu. Sebetulnya kalau overthinkingnya anak-anak itu bentuknya bukan overthinking sih mereka. Oke, jadi apa tuh? Mereka itu lebih takut kayaknya ya, bahasanya takut atau Takut nilai jelek gitu ya? Tapi kalau takut nilai jelek itu bukan ke overthinking sih. Oke. Anak-anak itu lebih overthinking ke kalau sesuai jenjang ya, sesuai Yes. jenjang. Kalau yang kecil-kecil itu, tapi ini mungkin nggak kecil banget sih ya, tapi SMP mungkin? dari SD mungkin. Oh, SD, SD oke. sampai ke SMP Oke. itu yang mereka takutkan adalah mereka itu di cancel. Dari circle-nya? Betul sekali. Oke. Jadi mereka itu sangat takut kalau mereka itu nggak diterima sama teman-temannya Ya. begitu. Nah itu yang mereka takutkan. Kalau kenilai itu lebih sedikit ya sepertinya, jarang bahkan karena ya sekolah sekarang itu kan pasti naik ya, Yes. pasti naik kelas. Nah gitu sih. Jadi anak-anak itu lebih takut kepikiran gimana ya kalau nanti aku nggak diterima, gimana ya kalau aku nggak punya teman gitu-gitu. Berarti circle nih ya kan? Betul, Pertemanan. pertemanan. Berarti itu faktor eksternal. Betul sekali. Faktor eksternal. Nah, gimana sebenarnya seharusnya ya anak-anak pelajar sekarang itu apakah kita harus meninggalkan atau seperti ya udahlah, aku gak cocok nih masuk sini. Ya udah pergi aja gitu. Nah itu tidak semudah itu ternyata. Oke. Karena kalau kita bilang faktor eksternal ya, memang itu faktornya eksternal dari teman-temannya. Yeah. Tetapi kalau masuk ke dunia sekolah begitu ya, masuk ke dunia pertemanan, kita harus sadar bahwa sekolah itu makan hampir sepertiga waktu kita satu hari. Oh, bukan makan MBG ya? Iya bukan dong. Aduh bahasa begini kita nih, jangan ya. Oke. Nah jadi anak-anak itu mungkin tahu bahwa aduh saya harusnya keluar nih dari circle ini. Tapi nggak bisa. Nggak bisa karena mereka ya setiap hari ketemunya itu kok. Betul. Mau gimana mau pindah sekolah juga ribet, pindah Oke. kelas juga ribet, makanya nggak bisa yang kayak gitu. Ditambah lagi mungkin kalau itu faktor eksternal ya tadi ya. Sebetulnya ada beberapa faktor internal sih yang kepikiran dari mereka. Salah satunya memang balik lagi ke family. Ya, Gitu. keluarga. Jadi kondisi keluarganya seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa. Walaupun mereka mungkin nggak begitu paham ya, tetapi ketika ngelihat teman-temannya sudah punya tab, dia belum punya tab. Nah itu juga kadang kepikiran kok aku belum punya ya dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, ya kan, kita mau tahu juga nih, Pen Lovers juga mau tahu loh, background job desk-nya Pak Yehuda. Mungkin boleh dijelasin? Iya, langsung job desk-nya nih. Boleh. Ya, jadi kalau job desk saya itu saya bekerja di sebuah sekolah begitu ya, namanya YSKI, Sekolah Kristen, salah satu sekolah Kristen tertua di Semarang. Dan saya pegang bagian kerohanian. Saya masuk ke tim akademik tapi khusus bagian kerohanian. Nah di bagian kerohanian ini sebetulnya mengurusi semua kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian, spiritualitas, gitu. Jadi misalnya ibadah, persekutuan doa, komunitas. Kalau di YSK itu ada namanya SGC gitu ya. Apa itu? Sky Growth Community. Jadi seperti seperti Komsel tapi di sekolah, atau mungkin bahasa sekolah itu biasanya KTB ya. Kelompok tumbuh bersama. Nah itu saya mengurusi itu. Tim saya adalah tim guru agama, guru BK, kesiswaan, ya itu wali kelas gitu ya, untuk membantu. Jadi khusus yang berhubungan dengan
kerohanian, spiritualitas itu pasti saya ngurusinnya di situ gitu. Berarti Pak Yehuda ini memfasilitasi guru-guru gitu ya, bukan langsung terjun ke anak-anaknya. Betul, memfasilitasi, kita yang ngatur ini arahnya mau kemana, pembicaranya boleh enggak, doktrin yang boleh masuk di sekolah yang mana gitu. Berarti lebih memfasilitasi guru-gurunya. Betul. Tapi pernah nggak sih Pak Yehuda anaknya sendiri nih yang datang ke Pak Yehuda? Sebetulnya nah ini agak rancu ya sebetulnya. Sebetulnya tuh boleh anak-anak datang ke saya begitu ya langsung. Tapi biasanya anak-anak tuh segan, bingung gitu. Masa langsung ke yayasan bisa nggak ya gitu. Masa langsung ke atas tanpa melalui prosedur, walaupun sebetulnya bisa. Tapi saya punya wadah nih untuk itu. Anak-anak misalnya bisa cerita dan lain sebagainya. Karena saya itu kebetulan pegang SGC-nya itu atau komunitasnya itu saya yang pegang. Nah kebetulan di YSKI ini yang masih jalan itu SGC-nya untuk anak SMP dan SMA. Karena kalau anak SD itu kan nggak paham ya, misalnya harus kumpul, sharing, bingung mereka pasti. Bosan ya mereka ya? Iya mungkin bosan. Tapi kalau anak SMP SMA kan sudah paham lah konsel gitu-gitu. Nah jadi di momen itulah kadang ceritanya itu banyak. Gitu. Di apa tadi? SGC. Oh oke. Berarti ya terima kasih. Nah Pak Yehuda, kenapa sih masa sekolah gitu ya? Masa sekolah yang katanya masa paling indah. Makanya ada lagunya kan? Betul. Jadul ya. Jadul sekali Anda. Jadi ketahuan nih. Iya, generasi apa ya? Iya betul sekali. Itu masa yang paling indah malah jadi ladang subur buat overthinking. Kenapa tuh? Ya sebetulnya bukan cuman sekolah ya kalau misalnya gitu. Kalau kita ngomongin soal overthinking itu kita harus balik dulu nih. Kenapa kok bisa overthinking sebetulnya? Nah salah satu yang menurut saya jadi alasan kuat begitu ya kenapa overthinking itu marak di hari-hari ini adalah karena zamannya berbeda. Kalau kita lihat peta zaman ya Tessa nih. Kalau kita lihat peta zaman generasi itu kan dari apa nih? Berarti dari boomers. Kemudian X, Y, milenial tuh Y gitu ya. Terus kemudian Z baru Alpha begitu. Nah kenapa kok overthinking ini baru kita bahas di zaman-zaman ini gitu. Karena ya memang zamannya lagi membahas itu. Zaman dulu, zamannya baby boomers, makanya nih kalau om tante nih mendengarkan podcast kita nih, mungkin akan berkata seperti ini. Ah apaan? Om tante dulu gak pernah overthinking tuh. Iya dong. Karena zamannya beda, zamannya om tante masih penjajahan nih. Kita gak mungkin dong overthinking. Misalnya opa oma kita ngomong, aduh opa overthinking nih, mati dong kena bom. Karena zamannya penjajahan, bertahan hidup nih. Jadi sekolah aja puji Tuhan gitu ya, kerja ya sedapatnya kerja. Jadi mau overthinking gak ada karena semua fasilitasnya ketutup gitu. Nah sekarang sudah aman, gak ada penjajahan, gak ada. Tapi yang ada adalah kenyamanan. Nah ketika kenyamanan itu muncul ditambah modernisasi, gadget masuk, konten masuk. Sekarang itu untuk overthinking kita nggak perlu lihat yang lain gitu. Kita cukup scroll di rumah pakai media sosial kita aja itu udah bisa overthinking loh. Kita lihat story-nya teman kita, ya ampun ini kok rasanya pergi mulu, ke kafe mulu. Kayaknya hidupnya kok nyaman sekali. Itu kita bisa overthinking kok kita nggak bisa gitu ya. Nah jadi kalau dibilang sekolah doang yang kena sebetulnya enggak. Tapi kalau kita bahas soal sekolah ya salah satunya juga itu. Dulu mungkin kita lihat sekolah kita ya cuman sekolah ruang lingkupnya kelas-kelas kita doang nih. Tapi ketika kita lihat konten, kok ada gurunya yang lucu ya. Setiap kali bagi-bagi coklat. Kok guruku enggak ya? Iya kok guruku enggak. Kok masuk mulu, ini gurunya ada jam bebas gitu-gitu. Nah itu kan membuat kita kadang ya ampun kok gini ya. Iya belum siswa-siswa yang kalau dulu kita selalu dibandingin dengan anak tetangga. Kalau anak tetangga kita lebih berprestasi baru kita was-was overthinking. Nah sekarang nggak perlu, kita cuma lihat media sosial aja. Kita bisa overthinking karena loh kok nggak seperti itu gitu. Berarti kan kembali lagi ke gadget atau sosial media. Betul sekali. Sebagai sekolah nih ya kan, sebagai sekolah kepala kerohanian, apakah Yayasan Kristen Indonesia sekolahnya Pak Yehuda itu membatasi, memberikan
memberikan batasan mungkin ya dalam menggunakan gadget atau dalam menggunakan sosial media? Sebetulnya kalau penggunaan gadget ini kami batasi bukan hanya sosial medianya sih Oke. sebetulnya, tetapi penggunaannya itu juga kita batasi. Kita hanya batasinya begini, kita memang sekolah yang menggunakan teknologi. Jadi teknologinya itu masuk begitu ya, digunakan untuk pembelajaran tapi hanya itu. Oke. Jadi selain pembelajaran tidak digunakan. Tetapi nah ini susahnya adalah kalau ngomongin soal pendidikan dan pembatasan gadget ya, sebetulnya ini harusnya kerjasama sih antara sekolah dan orang tua. Ya. Takutnya gini, di sekolah dibatasin, di Di rumah rumah tapi bebas, bebas, ya, ya sama ya, aja ya. gitu kan, nggak bisa. Jadi tapi kalau prinsipnya kalau pertanyaannya itu adalah ya kami membatasi sih sebetulnya untuk itu. Tapi kalau media sosial tidak. Maksudnya anak-anak juga boleh menggunakan dan lain Karena itu sebagainya. personal juga ya, Itu personal banget. personal. Tapi ada penyuluhan untuk orang tua. Ada. Oke. Oh, penyuluhan untuk orang tua, anaknya melalui pelajaran BK, agama gitu pasti masuk sih. Tapi seberapa persen sih orang tua mau gitu ya lebih aware lagi terhadap anak-anaknya menggunakan sosial media? Karena kan saya juga Punya anak? bukan, Oh belum. belum. Oh belum. Iya tapi punya anak sih, Oh, punya. anak-anak sekolah kan. Nah dimana melihat beberapa orang tua ya, yang ya sudah membebaskan saja gitu loh anak-anaknya dalam bersosial media, dalam TikTok gitu. Jadi ketika datang ke sekolah udah kicau. Kicau. Mantap. Iya. 86. Iya sebetulnya kalau kita ngomongin soal orang tua ya, orang tua dalam media sosial itu nah ini yang jadi penyakit gitu ya, apalagi orang tua generasi milenial. Yes. Seperti saya gitu ya, saya kan generasi milenial dan jadi orang tua. Yes. Kita harus sadar bahwa gadget itu adalah cara tercepat, Betul. tapi bukan cara terbenar. Ya. Karena anak-anak sekarang, saya pernah buktikan sih. Jadi Oke. waktu itu saya ngisi di retret TK. Oh sorry, bukan saya ngisi, saya mengunjungi retret TK. Jadi TK itu ada kayak camp begitu. Yes. Nah ada pembicaranya. Nah waktu pembicaranya ini siap-siap. Jadi anaknya sudah selesai makan, sudah mau masuk sesi. Oke. Tapi tinggal nunggu 15 menit kalau nggak salah. 15 menit, itu chaos banget. Anak TK dong, anak TK kan. betul. Tessa pasti tahu yang Iya. ngajar anak-anak kecil gitu ya. Mereka chaos. Nah pembicaranya belum siap nih waktu itu. Jadi pembicaranya tuh masih nyiapin slide, masih buka-buka laptop lah. Gak ada Masih persiapan berarti. Oh sudah dong. Cuman kan harus dicolok, harus Oke, dibuka lagi oke, karena oke. baru datang gitu. Oke. Nah anaknya chaos, bingung kan. Wah ini chaos banget, gurunya masih juga persiapan dan lain sebagainya gitu. Cara paling gampang, tiba-tiba karena di situ ada TV, Yes. saya setel TV-nya, saya Oke. buka YouTube Oke. gitu. Cocomelon. Cocomelon. Tapi itu punya konspirasi loh. Iya Cocomelon. betul. Nah kita mau bahas konspirasi ini. Ya, bapak-bapak pos ronda nih. Nah itu saya setel itu, waktu saya setel tidak ada 10 detik. Zep, Oke. hening. Langsung Semua mata langsung lihat. Hmm. Nah sebetulnya kalau itu untuk orang tua ya, sebetulnya itu shortcut loh untuk Iya, kita. iya, Karena iya. kalau anak tantrum, anak rewel gitu ya, nggak mau makan, GTM, kasih HP. Sudah pasti diem gitu ya. Selesai gitu ya. Tapi apakah itu jadi cara yang betul? Betul. Nggak juga. Apalagi kalau misalnya kita sebagai generasi milenial gitu ya, yang punya anak, kita lagi mau ketemu sama teman kita, mau lagi ngobrol lama gitu ya, kita ngajak anaknya rewel banget, nih kasih HP, sudah, papi mami mau ngobrol dulu sama om sama tante nih, uncle antinya mau diajak ngobrol nih, kamu bawa HP, kamu lihat HP, mereka diem gitu. Oke. 2 jam aja mereka kuat, tapi apakah itu cara yang betul? Jadi kalau dibilang berapa persen ya, ini jadi concern yang cukup sedikit ya, orang tua yang ngerti bahwa anak tuh nggak boleh dikasih HP. Tapi kadang saya nggak bisa ngejudge ya orang tua yang memberikan HP, karena saya tahu bahwa ngurus anak tuh nggak gampang, apalagi kalau yang sendirian gitu-gitu. Jadi saya nggak bisa ngejudge kalau orang tua kasih HP tuh pasti mereka selalu pilih yang paling cepat. Karena saya nggak ngerti mereka ngurusnya seperti apa. Tetapi hal yang betul harusnya memang nggak boleh sih. Tidak boleh kasih ya. HP, iya. Berarti ada batasan gitu ya. Ada batasan, betul. Apakah punya cara ketika anak tantrum gitu ya, ketika anak menangis dan sebagai orang tua, sebagai guru, kita nih kewalahan gitu ya Pak. Kewalahan nih mau kasih apa, kalau kasih gadget juga nggak baik gitu ya. Tapi anaknya
rewel banget nih gitu. Tapi sebelum menjawab mungkin boleh minum dulu. Oh siap. Kayak agak seret gitu ya. Tuhan. Ya. Oh harus gini dulu ya. Mau nih saya langsung minum nih. Oh ya gini dulu ya gini dulu. Boskap. Boskap. Kopinya anak muda. So buat pen lovers semua yang ada di Semarang boleh nih datang ke Boskap. Wah mantap. Gimana Pak rasanya? Kebetulan saya tahu produk ini. Tenang aja. Tapi memang ini enak sih. Enak ya? Saya tuh bukan pecinta kopi, tapi istri Oke. saya tuh suka kopi. Nah ini salah satu kopi yang menurut istri saya, Ya. ketika dikasih es batu, Oke. terus es batunya mencair itu rasanya masih tetap sama. Oh. Jadi entah gimana membuatnya, tapi enak. Enak banget kan? Iya, enak. Enak banget. Terima kasih Boskap. Terima kasih Boskaf. Endorse nih. Ini endorse. aman juga ya Aman untuk? di kantong. Oh iya. Nah, kembali ke permasalahan ini Yes. ya. Kan tadi Pak Yehuda sempat menyinggung ini adalah sebuah penyakit gitu ya. Penyakit. Penyakit orang tua mungkin, penyakit kita juga mungkin ya sebagai guru susah banget gitu ya. Apakah ini bisa disembuhkan? Dan mungkin cara yang praktis, karena praktis ini adalah ketika kita melihat atau mendengar praktis nih orang-orang langsung tertuju nih. Oh. Karena kita emang seneng yang namanya praktis kan. Ya, kalau ngomongin soal praktis, saya katakan tidak ada. Tidak ada Oke. praktisnya. Karena gitu. Indomie juga butuh Indomie, proses ya. iya Indomie aja masak. Ini jokesnya tua sekali ya. Saya bapak-bapak aja nggak itu. Tapi betul sih, maksudnya kalau kita ngomongin soal praktis pasti nggak ada gitu. Karena Oke. kalau kita mau menghilangkan gadget itu harganya mahal. Tapi kalau sudah kecanduan harganya pasti lebih mahal untuk menyembuhkan. Yes. Kalau mau menyembuhkan tuh bisa gitu, tapi effortnya lebih gede. Misalnya saya tuh suka juga buka HP, buka medsos gitu ya. Tapi kalau sudah sampai rumah harus bermain dengan anak saya gitu ya. Berarti HP saya harus saya tinggal. Bisa nggak? Bisa. Harganya mahal nggak? Mahal. Karena saya harus jadi apapun di situ. Saya harus ngajak main dengan mainan-mainan yang ada. Oke. Harus jadi kuda lah, harus jadi mobil, harus jadi badut, harus jadi apa. Nah itu sebetulnya kalau dibilang caranya ada nggak ada. Praktis enggak, karena itu caranya mahal gitu. Karena kita harus nge-switch waktu yang buat kita kerja, buat kita medsos gitu ya. Kita ganti dengan quality time dengan mereka. Nah tapi itu cara yang benar. Seringkali cara yang betul itu kan bukan berarti cara yang cepat ya. Oke. Tapi cara yang betul-betul ya betul harus dilakukan begitu. Jadi ya begitulah. Jadi begitu. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kalau Anda minta cara cepatnya apa. Nggak ada cara cepatnya. Cara cepatnya ya pasti nggak ada. Karena Anda harus berkorban di situ. Oke. Memang harus dikorbankan di situ. Ya, karena bukan hanya berkorban waktu tapi berkorban punggung juga ya kalau Berkorban naik punggung. kuda-kudaan. Iya. Oh bukan punggung. Oh, Pinggul. oh, Iya. Beban kami di usia 30, bapak-bapak usia 30-an mungkin relate dengan saya. Iya. Iya, ini encok pasti. Oke. Sudah tidak seperti dulu. Apalagi 30 menit muter tuh. Oh iya, luar biasa. Jangankan 30 menit, 15 menit saja sudah susah gitu ya. Mungkin Koyo juga bisa ini ya, Iya. sponsor kita. Oh boleh itu. Kalau ada pijet juga boleh, refleksi gitu-gitu. Kita berteman dengan itu. Tolak angin juga boleh. Oke, mungkin kembali ke pertemanan atau Iya. circle gitu ya. Tadi Sik. kita sudah membahas ke orang tua atau sebagai guru POV-nya itu. Nah, kembali lagi kepada anak-anak muda, Iya. SMP, SMA. Ketika mereka merasa insecure nih di circle-nya mereka Iya. gitu ya. Gimana sih caranya Pak Yehuda mungkin bisa kasih tahu pen lovers semua ya ketika mereka mendengarkan ini dan ya di usia mereka sekarang itu kita memposisikan diri kita seharusnya sebagaimana, karena kan kita nggak bisa menghilang gitu ya, maksudnya kita nggak bisa menghindari circle itu, tapi kita bisa mengatasinya. Mm-mm, Berarti ke internal kembali nih. betul. Apa yang harusnya sebagai seorang yang seorang yang berpendidikan lah ya, Berpendidikan bahasanya ya. ya ada di dalam circle itu. Berarti ke internalnya, Berarti ini point of view-nya dari anak-anaknya gitu ya. ya dari kita. Apa yang harus dilakukan? Betul. Sebetulnya kalau kita mengatasi overthinking itu gampang-gampang susah sih sebetulnya. Oke. Kalau sebagai anak gitu ya, kadang
kita itu cuman seperti podcast ini aja deh. Kalau saya ngomong kan, ngomong mah gampang gitu Betul, ya. betul sekali. Bapak tidak merasakan. Betul. Anda nggak tahu sih rasanya seperti apa. Iya, Yes, betul iya. memang. Orang-orang hanya mau komentari kan? Iya, mau komentar, lemah nih, cuman gitu doang gitu. Iya, betul sekali. Iya. Seperti tim-tim yang di belakang ini. Oh, ada timnya ini? Iya, ada timnya. Oh, sepertinya goib gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita main overthinking itu dari dua. Oke. Kita harus selesaikan dari dua dulu. Betul, yang pertama dari dalam dulu sebetulnya. Nah, dalam itu kita penguasaan dirinya seperti apa. Yes. Karena overthinking itu kan sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, itu tidak menambahkan, kalau firman Tuhan katakan, kita itu tidak menambah sehasta dengan kekhawatiran kita. Jadi mau Anda pikirin sejauh apapun, Anda itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kadang itu yang susah adalah kita itu overthinking sama sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah itu bahaya. Ini walaupun ini nyerempet stoikisme ya, tapi saya nggak bahas stoikisme gitu. Tapi kadang itu prinsipnya betul gitu. Ada hal-hal yang bisa kita atur sebetulnya, tapi Yes. ada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Contohnya? Hal yang tidak bisa kita atur, contoh. Omongan orang lain. Oke. Itu nggak bisa diatur. Betul. Komentar orang lain Betul. nggak bisa. Betul sekali, betul. Gibah betul. gitu. Iya. Pernah digibahin? Oh, sering. Oh, sering. Rasanya kayak pengen hup gitu ya. Sep gitu ya. Ya betul, tapi itu nggak bisa kita atur Betul. gitu. Maksudnya kalau mau dibilang ya, kita berbuat baik aja banyak yang gibahin. Yes. Apalagi nggak baik Betul. juga banyak. Jadi sama-sama digibahin, jadi ya ngapain dipikirin gitu. Kalau ngomongin soal memikirkan omongan orang lain ya, tahu nggak waktu almarhum Glenn Fredly itu meninggal, traffic media sosial naik berapa lama? Berapa tuh? Nggak tahu. Tidak tahu. Jadi Glenn Fredly, Kobe Bryant, Michael Jackson waktu meninggal gitu ya, itu katanya traffic media sosial tuh naik 2 minggu, habis itu hilang. Orang segede itu aja meninggal, rame itu kan media sosial hari ini, aduh berlasungkawa gini. Tapi 2 minggu setelah itu selesai. Hari ini mungkin kita nggak bicarain lagi Yes. gitu ya. Jadi ya apa yang mau kita pikirin lagi gitu. Tapi saya paham buat anak-anak muda begitu ya, mungkin nggak segampang itu Pak gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa kamu punya kuasa untuk ngatur itu semua gitu. Nah itu yang nggak bisa diatur contohnya. Tapi yang bisa diatur itu sebetulnya apa? Ya pemikiran kita. Dan sikap hati kita. Sikap hati kita, betul sekali. Kalau kita sama-sama sama-sama dimarahin sama orang tua gitu. Ada yang ambil sikapnya, oh iya saya salah, saya harus berubah. Tapi ada yang saya mau benci papa mama saya. Nah itu sebetulnya sikap. Jadi bukan apa yang terjadi di luar sebetulnya yang penting, tapi apa yang terjadi di dalam gitu. Jadi di dalamnya dulu harus diperbaiki. Nah, Diberesin dulu. diberesin. Tapi kalau nggak bisa nih, masalahnya gini, nggak gampang, saya nggak bisa. Nah, solusi yang kedua, cari komunitas atau cari mentor, orang yang bisa ngasih tahu kita nih jalannya kemana. Karena kita nggak bisa, orang overthinking itu biasanya musuh utamanya ya, udah overthinkingnya jalan mulu, dia sendirian. Nah itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena kalau orang sendirian tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya firman Tuhan bilang berdua tuh lebih baik. Karena kalau satu jatuh, nih kalau bahasanya diganti ya, kalau satu overthinking, yang satu bisa nguatin gitu. Nah kadang itu, saya punya teman nih, punya teman. Jadi waktu itu dia merasa bahwa teman saya ini mendapat masalah yang bertubi-tubi. Karena dia sakit, dia harus operasi gitu ya. Dia harus kemo, dia harus operasi, dia harus jalani pengobatan. Papahnya kena masalah ekonomi, dia kena masalah hutang juga, pekerjaannya juga waktu itu lagi goncang gitu ya. Dia bingung, terus saya harus gimana gitu. Jadi terus ikut join ke Komsel gitu. Waktu di Komsel dia dengerin cerita masing-masing temen. Ternyata ada yang lebih parah. Ada yang masalahnya lebih gede daripada itu. Dan dia merasa bahwa masalahnya nggak selesai loh. Ini catatan ya. Jadi bukan berarti kalau Anda masuk ke komunitas, masalah Anda selesai. Enggak. Masalahnya tetap ada. Tetapi Anda merasa bahwa ternyata enggak saya sendirian ya yang kayak gini. Nah ternyata kesaksiannya dia juga memberkati teman-teman yang lain. Teman-teman yang mungkin cuman masalahnya, aduh uang tabungan saya habis. Saya harus membiayai berobat papa mama saya, uangnya habis gitu ya. Ketika dengar cerita teman saya,
kok ada yang lebih ngenes istilahnya dari saya. Bukan berarti kita adu nasib ya. Lah lu masih mending lah gua. Nah bukan itu ya. Tapi kita sama-sama saling menguatkan. Bahkan ketika di komunitas itu ya harus ada pembimbingnya juga sih. Maksudnya ya yuk sama-sama kita tahu ini masalah yang nggak gampang, nggak mudah begitu ya. Tetapi kita ada buat kamu, kita doain sama-sama, kita hadapin sama-sama gitu. Dan itu perlunya kita mencari komunitas yang benar. Nah, komunitasnya harus benar. Betul, sekali. karena banyak sekali komunitas-komunitas ya yang mungkin manipulatif. Mari kita bahas jadi enggak ya enggak. Di sini sih enggak ada sih, setahu saya sih enggak ada. Semuanya oke. Di sini, di luar ya. Di planet Namek mungkin ada itu. Isinya Piccolo semua. Ya, berarti artinya kita penting banget ya ada di komunitas yang benar-benar sehat loh. Betul. Karena sekarang itu termasuk sosial media yang mungkin mengganggu gitu ya. Bahkan itu sangat mengganggu komunitas-komunitas rohani yang membuat itu jadi nggak sehat gitu kan. Nah, sulit juga sih untuk memilih ya, soalnya kan ini mengatasnamakan Tuhan ya. Oh, kita mau bahas itu nih. Iya, betul sekali. Jadi komunitas itu kita juga harus pilih-pilih sih. Ingat ya, yang harus kita pilih itu kalau tadi Tessa bilang itu saya setuju sekali, yaitu komunitas yang sehat, bukan yang sempurna. Ada satu quotes bagus, if it's good to be true, then it's good to be true. Kalau itu kelihatannya bagus banget, jangan-jangan itu hal yang mustahil. Jadi kadang kita harus lihat ya. Saya percaya gini, nggak ada komunitas yang sempurna. Tidak ada, mungkin kalau kita konteksnya gereja gitu ya, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada sekolah yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Nah yang kita cari itu bukan yang sempurna sebetulnya, tapi yang sehat. Yang sehat tuh gimana ya? Ada jatuhnya, ada masalahnya pasti, tapi cara masalahnya diselesainya gimana. Nah itu yang harusnya kita cari, bukan yang kelihatannya semuanya bagus, semuanya sempurna. Tessa pernah lihat itu nggak media sosialnya Bilangan Research? Apa tuh? Jadi Bilangan Research itu kan satu akun Instagram yang ngasih survei ke komunitas-komunitas Kristen biasanya. Nah ada satu post yang bagus banget dan itu sudah kita sebar begitu ya sama teman-teman pemimpin. Jadi alasan kenapa anak-anak muda itu kadang males datang ke komunitas, ke gereja gitu ya. 30% kalau nggak salah, 29 atau 30% itu alasannya bukan karena fasilitas, bukan karena pembicaranya jelek, bukan karena pengisi acaranya nggak bagus gitu ya. Tetapi karena kemunafikan pemimpinnya. Waduh, dalam ya. Kemunafikan pemimpin gitu. Kemunafikan yang dibungkus. Yang dibungkus. Jadi ketika lihat pemimpinnya, ih kok gitu ya, kok nggak genuine ya. Kok sempurna banget ya, padahal di dalamnya kayak gini. Nah yang dicari kan yang enggak yang sempurna sebetulnya. Yang sehat maksudnya, oh iya pemimpin pernah sedih, pemimpin pernah kecewa, tapi menanggulanginya seperti apa gitu. Karena kata sehat itu kan berarti artinya pernah sakit pernah kan? Sakit, pernah sakit tapi memilih untuk sembuh. Betul. Itu sehat. Ya sehat tuh gak selamanya kan. Makanya sehat itu harus dijaga. Kita harus diet, MCU dan lain. Itu ada MCU tuh di April Gading ya kayaknya ya. Ada ya. Ada bazar ya. Ada bazar. Nanti Pentavo juga ada di bazar itu. Oh luar biasa. Jadi jangan lupa ya buat pen lover semua kunjungi standnya kita. Mantap. Ini iklannya masuk terus nih kita nih ya. Kita di endorse berapa sih? Oh banyak ya, banyak, mantap nih. Nah menurut Pak Yehuda nih, kita kan bahas overthinking ya kan. Dan gak semua pasti manusia overthinking. Apakah Pak Yehuda pernah overthinking? Atau mungkin ya enggak gitu? Enggak, saya sempurna. Enggak, bercanda. Pernah dong, siapa sih yang gak pernah overthinking gitu ya. Apalagi masalah duniawi ini. Mungkin sering bertambahnya usia pasti overthinkingnya nambah sih. Dulu kalau kuliah, ya makanya sebetulnya kalau tadi Tessa bilang masa sekolah adalah masa yang paling indah, betul. Karena overthinkingnya cuma itu aja. Pernah coba deh lulus kuliah dulu. Coba kerja deh. Coba nikah deh. Overthinkingnya lebih gitu. Tapi overthinking pernah dong. Pasti dong. Karena masalahnya kan banyak gitu ya. Soal kerjaan, soal uang, soal anak gitu-gitu. Pasti dong. Berat ya? Berat dong. Ini mau bahas middle age gak? Mau bahas.
Apa motivasi yang Pak Yehuda mau sampaikan buat pen lovers semua? Langsung motivasi. Ya tadi tuh disuruh langsung Oh, motivasi. sahabat super. Jadi motivasi apa ya? Mungkin bukan motivasi sih, fakta aja ya. Ya, Fakta. Faktanya katanya tuh 85% ketakutan kita itu tidak pernah terjadi. 50%. 85%. 85%. 15% sisanya itu terjadi. Hmm, Tapi tidak semengerikan yang kita pikirkan. oke. Jadi sebetulnya apa yang kita takutkan itu sebetulnya gini ya. Rasa takut, overthinking. Overthinking itu kan takut, khawatir Ya, gitu ya. khawatir. Sebetulnya itu manusiawi banget. Karena Tuhan itu sebetulnya taruh ketakutan terutama itu sebetulnya baik. Di waktu penciptaan Adam dan Hawa ya. Tuhan itu memang menciptakan rasa takut. Supaya apa? Supaya kita tuh takut akan Tuhan harusnya. Desainnya tuh itu gitu. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa maka ketakutan itu berubah bentuk gitu. Dosa masuk maka ketakutannya jadi aneh-aneh. Kita takut kecoa, takut gelap gitu ya, takut cicak, takut tikus, takut badut dan lain-lain. Dan fobia-fobia yang lain gitu. Nah itu jadi kenapa nih kita mendatangkan hewan-hewan itu? Enggak ya? Iya. Oh iya. Nah jadi ketika ketakutan itu masuk, nah ketakutan itulah yang sebetulnya menguasai kita. Tetapi ternyata faktanya yaitu 85% ketakutan kita itu nggak terjadi. Kalaupun terjadi ternyata nggak semengerikan yang kita bayangkan gitu. Nah mungkin motivasinya adalah stop stop untuk mengkhawatirkan atau mentakutkan apa yang harusnya jadi bagiannya Tuhan. Oke. Seringkali kan kita itu takut tapi kita tuh harus mikir ini bagian kita atau bagian Tuhan gitu. Bagian kita adalah mengerjakan yang terbaik. Kalau Anda takut misalnya nih siswa gitu ya takut nilainya jelek. Bagian kita apa sih? Bagian kita belajar. Masalah besok gimana mengerjakan soalnya gimana apa yang terjadi itu urusannya Tuhan. Besok mau hujan mau badai listriknya mati itu urusannya Tuhan. Karena kita bukan di RUT PLN katanya ya. Nah, itu Tapi ibu-ibu meresahkan sih. ibu-ibu merasakan nggak? Ibu-ibu merasakan keresahan itu. Oh gitu ya. Pelennya mati maksudnya. Iya, makanya jangan menunda pekerjaan karena kita tidak tahu kapan pemadaman itu ada, betul ya? Nih buat teman-teman yang suka ngerjain project, jangan tunda pekerjaan Anda. Kalau tiba-tiba Anda menunda, besoknya pemadaman selesai kita. Prabowo nih. Eits. Ini di-cut nggak tahu ya. Bukan. Oke. Sampai mana tadi? Sampai PLN. Iya, jangan pusingin apa yang harusnya Tuhan pusingkan. Gitu. Oke. Biar Tuhan yang pusing aja Iya, gitu. walaupun Tuhan nggak mungkin pusing ya, tapi maksudnya tuh bagiannya Tuhan gitu. Oke. Untuk menentukan hasil tuh bagiannya Tuhan. Bagiannya kita melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Terkadang kita bingung nih, yang baik itu tuh seperti apa? Menurut saya baik, tapi menurut Pak Yehuda mungkin nggak baik loh. Baik itu sampai di versinya kita. Oke. Contoh nih, Oke. Tessa. Tessa bisa angkat tangan nggak? Lebih tinggi lagi bisa? Lebih tinggi? Berdiri nih saya. Nggak, lebih tinggi lagi? Bisa? Kok nggak dari awal? Setinggi itu. Nah, seringkali tuh kita tahu sih sebetulnya mentoknya seberapa kan. Oke. Kita kalau mau disuruh angkat tangan ya paling segini. Yes. Lebih tinggi lagi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Udah nggak bisa? Nah harusnya segini dong dari awal. Nah kadang kita tuh nggak mikirnya seperti itu kan. Oke. Kadang kita lakukan yang baik sejauh mana ya, yang tahu kita dong limitnya. Ketika kita cek melakukan pekerjaan ini sudah semaksimal yang saya bisa lakukan nggak? Sampai saya nggak bisa lakukan lagi. Tapi kalau kita sebetulnya masih bisa lakukan tapi kita malas melakukannya, berarti itu belum baik dong. Jadi Oke. versi baiknya memang versi diri kita Versi sendiri. kita. Betul ya. Jadi menurut Pak Yehuda nih, siapa yang menentukan batas overthinking itu sebenarnya? Apakah selalu ada solusi dari setiap overthinking yang kita pikirkan? Sebetulnya tidak selalu ada solusi ya di Ya. dalam overthinking kita. Maksudnya jawaban itu kadang tidak selalu ada gitu. Yang menentukan batasnya adalah kondisi. Sebetulnya kita harus cek ya, apakah ini overthinking atau ini kita tuh cuman mikir. Oh kalau gitu saya nggak boleh pikirin sesuatu. Nggak gitu juga dong. Kita tetap bisa memikirkan segala sesuatu. Contoh kalau masa depan saya mau kerja apa ya. Ya itu kita pikirkan gitu. Tapi itu bisa jadi overthinking atau enggak tergantung kondisinya. Oke. Apakah pemikiran itu
sampai merusak mood saya, Oke. sampai merusak pemikiran saya, sampai merusak pekerjaan saya, rutinitas saya, sehingga apa yang saya lakukan itu jadi tidak maksimal. Nah itu kan sebetulnya definisi overthinking ya. Overthinking itu Yes. sebetulnya bukan pemikiran mendalam, tapi itu loop, lingkaran setan gitu. Semakin kita pikirin, semakin kita masuk lebih dalam. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Terus jadi takut melangkah, jadi malas ngapa-ngapain. Jadi ya sudahlah. Ekstrimnya kita jadi apatis gitu, ya sudahlah percuma saya lakukan ini juga nggak ada gunanya, saya lakukan ini nggak ada gunanya. Nah, kalau sampai ke level itu maka itu overthinking sebetulnya. Kalau pemikiran mendalam itu kan pasti ada langkah strategisnya. Oke, Ya. saya harus ambil tindakan ini. Deep learning. Bukan dong, kurikulum baru lagi nih 2025 2026. Tapi kita pemikirannya, tapi ya benar sih deep learning ya, pemikirannya mendalam gitu. Kita memikirkan yang betul-betul ada langkah strategisnya, kita tahu kita harus mau ngapain gitu. Kalau dibilang ada solusinya, enggak juga. Nah ini, kalau kita selalu mencari jawaban, mencari solusi, hati-hati. Karena itu artinya kita mencampuri urusannya Tuhan. Karena kadang solusi atau jawaban itu datang ketika kita benar-benar terjun. Tahu nggak bedanya Musa nyebrang Laut Teberau sama Yosua nyebrang Sungai Yordan? Apa tuh bedanya? Nih, kalau Musa enak gitu ya. Jadi ketika Musa mau menyeberangi Laut Teberau, itu dia berdiri di tepi lautnya langsung belah. Israel jalan di tengah. Enak tuh. Itu seolah-olah kayak kita punya masalah, punya overthinking, solusinya udah dibukain sama Tuhan. Oh, saya tinggal jalan di situ. Tapi Yosua beda. Yosua itu sungainya nggak belah dulu. Jadi dia kakinya, imam-imam yang bawa tabut itu kakinya nyelup dulu, baru sungainya belah. Nah menurut saya ini satu penggambaran yang bagus. Seringkali Tuhan juga ngasih solusinya nggak kayak Musa. Kalau semua orang pengennya kayak Musa gitu ya, ketika sampai di depan masalah nih Tuhan gimana nih? Jalannya buka dulu, overthinkingnya hilang dulu, oh solusinya sudah ada nih, baru kita jalan. Tapi seringkali kadang Tuhan ngasih solusi itu ketika kita jalan dulu, terjun dulu, ngerasain dulu, oh ternyata gini. Iya. Makanya Tuhan itu sebagai penuntun kita. Makanya di Mazmur kan dikatakan ya, firman-Mu itu adalah pelita. Bedanya pelita sama lampu sorot apa? Kalau lampu sorot langsung kelihatan di depan. Pelita itu kan paling jaraknya 1-2 meter. Itu kan berarti kalau kita jalan, oh di depan ada ini nih saya harus belok. Oh di depan lagi nih selangkah demi selangkah. Nah gimana cara taunya? Nggak bisa kita taunya. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang Tuhan kasih langsung solusinya. Kadang Tuhan tuntun selangkah. Oh saya harus ini dulu. Oh saya harus kerja di sini dulu. Oh saya harus nambah bisnis ini dulu gitu. Artinya kita harus menikmati prosesnya. Betul. Itu. Menikmati proses dimana proses itu kan kita nggak tahu ya. Apakah batu besar yang kita hadapi ataukah kerikil gitu ya. Proses-proses yang ternyata kita harus menikmati itu, dan sulit banget ya untuk anak-anak muda, mungkin anak-anak SMP dan SMA menikmati prosesnya itu. Betul. Karena mereka kayak enggan sekali untuk diproses. Iya, itu masalah Gen Z dan Gen Alpha. Tidak kuat untuk diproses. Tapi proses itu penting sih. Karena kalau segala sesuatu yang diproses itu kan pasti bagus begitu ya. Betul. Dan kita tidak mengambil ultra proses gitu ya. Atau prosesnya cepat. Proses yang paling bagus adalah proses yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu. Kalau kita cepetin misalnya makanan yang instan, itu kan pasti tidak sehat biasanya. Buah yang instan juga. Buah Lil. Bukan, MBG dong. Kalau buah yang instan juga manisnya pasti beda dengan yang betul-betul matang gitu. Overthinking atau gimana nih? Sudah ya? Overtime sih, lebih ke overtime. Iya. Aduh. Ya, jadi overthinking itu kan sebenarnya ilusi ya, bahwa kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Padahal hanya satu hal yang bisa kita kendalikan, sikap hati kita. Jadi buat fan lovers semua, bahwa sebenarnya kita punya kunci untuk bisa mengendalikan overthinkingnya kita, kunci buat mengendalikan pikiran-pikiran yang sebenarnya itu belum tentu terjadi, ya kan? Itu belum tentu terjadi, dan karena rasa kekhawatiran kita itulah yang
menutupi kita sehingga kita khawatir. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nih khawatir. Iya, Boleh gitu ya, boleh. boleh. Tapi kadarnya, jangan terlalu over nih. Begitu Pak Yehuda, Betul sekali. pesan untuk pen lovers semua. Kan tadi sudah. 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 Lagi berarti. Oh iya. Pesan-pesannya adalah boleh takut, boleh khawatir, tapi jangan sampai itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan yang bisa menolong setiap kita. Tidak ada masalah yang terlalu kecil buat Tuhan urusin, dan tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan sampai Tuhan tidak bisa menolong. Berserah. Berserah penuh. Terima kasih Pak Yehuda. Terima kasih kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.